Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah komunikasi persuasif, dan pada topik bahasan kita pada kali ini adalah tentang persuasif teknik atau teknik-teknik persuasif ya. Adapun outline pembahasan yang akan kita bahas adalah 8 teknik persuasif dari mulai put in the door teknik sampai dumb and chase teknik ya. Kita masuk kepada teknik yang pertama. Ada put in the door teknik. Nah, dalam teknik ini ya, kita bisa lihat dari definisinya atau dari penjelasannya, teknik ini itu ya caranya adalah dengan meminta orang yang dipersuasi untuk melakukan hal yang sederhana terlebih dahulu. Kemudian setelah berhasil, bersedia melakukan hal sederhana tersebut, minta hal yang lebih besar. Dan kemungkinan ya, hal yang lebih besar yang kita minta itu bisa terwujud atau terlaksana ya. Jadi di mana tujuan dalam teknik ini adalah tujuan akhirnya adalah melakukan hal yang besar tadi gitu. Tetapi caranya jangan langsung minta yang besar, yaitu minta yang kecil dulu. Kita lihat contohnya ya. Yang pertama ada ajakan penjual toko. Kita ingat dan kita suka mengetahuinya bahwa kalau ada toko-toko di pinggir jalan ketika orang-orang sedang lalu lalang di jalan, biasanya permintaan sederhana penjual toko adalah, "Pak, mari lihat-lihat dulu," gitu ya. Nah, setelah lihat-lihat baru diminta untuk beli barangnya. Barangkali mau beli lagi promo sebagainya, itu kecenderungan untuk belinya akan bisa ya terwujud atau bisa terlaksana proses pembelian dari orang yang ditawari tadi setelah mengajak lihat-lihat dulu. Tetapi kalau misal langsung kayak, "Pak, beli barangnya," ya itu kan langsung permintaan yang besar. Begitupun dengan sales. "Boleh minta waktu sebentar ibu," gitu ya. Atau kalau lihat ibu-ibu yang sedang meriung berkumpul di pelataran rumah, di teras-teras, "Ibu, mohon maaf waktunya, boleh diganggu sebentar," misalkan. "Boleh minta waktunya sebentar?" Nah, kalau mengizinkan, mangga-mangga. Nanti promosi, itu kemungkinan untuk membeli ada. Kalau ujuk-ujuk mendatangi ibu-ibu yang sudah berkumpul, "Ibu, beli barangnya dong." Nah, itu kan juga permintaannya langsung besar. Nanya alamat. Nah, kalau kita mau nanya alamat tuh nggak bisa kayak, "Pak, anterin dong saya ke alamat ini," nggak bisa. Tapi kayak hal yang dari kecil dulu. "Pak, mohon maaf, boleh nanya alamat nggak? Ini tuh di mana?" "Oh iya, boleh boleh. Ini tuh ke sini, belok kiri ke sana. Nah, ada gang baru masuk." Nah, kalau sudah itu masih bingung, kita bisa minta permintaan yang lebih besar. "Pak, boleh nggak diantar sekalian? Maaf nih ngerepotin, soalnya takut nyasar, saya lagi buru-buru." "Oh iya, boleh boleh, ayo," gitu. Nah, itu langsung diantar karena sudah minta permintaan yang lebih kecil. Nah, asumsinya dari teknik ini adalah orang ya kalau sudah bersedia melakukan hal yang sederhana itu cenderung akan melakukan hal yang lebih besar karena mereka berkomitmen di hal yang kecil, dan ketika permintaan yang selanjutnya itu cenderung tidak enak untuk menolak. Ini psikologisnya begitu ya. Jadi orang kalau udah melakukan hal yang sederhana, mereka akan bisa melakukan hal yang lebih besar. Artinya itu sudah ada komitmen di hal yang pertama, maka yang besar pun mereka ya udahlah sekalian gitu. Kemudian kalau yang teknik kedua adalah door in the face teknik ya. Nah, ini tekniknya adalah dengan cara awalnya kita minta sesuatu yang tidak mungkin dipenuhi, kemudian nanti ditolak kan. Nah, setelah ditolak kita turunkan permintaannya menjadi lebih sederhana. Tujuannya adalah memang ingin permintaan yang sederhana itu yang kita penuhi, tapi dibuat besar dulu. Ini kebalikan dari yang pertama tadi. Kalau tadi put in the door in teknik itu hal yang yang besar dulu, yang sederhana dulu baru yang besar gitu ya. Tapi bertahap gitu. Nah, kalau yang door in the face teknik itu sebaliknya, karena kita ingin permintaannya kecil tadi tidak ditolak gitu, maka kita buat besar dulu seakan-akan tidak mungkin dipenuhi, dan setelah ditolak
ya kita harus memperlihatkan kekecewaan dan setelah itu ajukan permintaan lain yang lebih masuk akal. Jadi asumsi dari psikologis di teori ini tuh orang tuh cenderung untuk nolak 2 kali itu tidak mau. Cenderung tidak mau untuk menolak 2 kali, tidak enak. Jadi kalau udah nolak pertama, orang tuh nggak mungkin nolak kali kedua karena tidak enak gitu ya. Kayak semacam tidak enak hati gitu. Tetapi padahal teknik ini memang tujuannya agar penawaran atau permintaan yang kedua yang dipenuhi. Contoh, maukah kamu nyumbang 1 juta untuk korban tsunami? Aduh, gede banget 1 juta gitu kan. Tidak ada kalau 1 juta. Kalau begitu mau nggak nyumbang 10.000 aja? Ya kalau 10.000 baru ada nih gitu ya. Padahal kita emang mau minta yang 10.000. Contoh lagi gitu ya. Kan kita mau nyuruh untuk bantuin cuci piring pada seseorang. Mau nggak kamu bantu kerjain seluruh pekerjaan rumah, beres-beres rumah? Aduh berat lah, nggak mau. Ya udah kalau gitu cuci piring aja. Oh kalau cuci piring boleh gitu. Ini orang akan lebih cenderung masuk akal kepada yang kedua. Tapi kalau langsung menawarkan yang kedua, sebenarnya bisa aja ditolak karena orang tadi psikologisnya dasarnya adalah orang tidak enggan atau tidak suka untuk menolak orang lain 2 kali karena tidak enak. Jadi kalau penolakan pertama oke, yang kedua itu cenderung mengiyakan karena permintaannya pun masuk akal. Contoh juga dalam hal kayak kita dalam kehidupan sehari-hari di dunia pekerjaan, ada seorang bos yang ingin memindahkan karyawannya ke suatu tempat, misalkan ke Bandung, ya. Dan orang tersebut tidak mau pindah penempatan karena sudah betah misalkan di suatu kota, misalkan anggaplah dia selama ini di Majalengka dan betah di Majalengka. Maka bosnya kalau menggunakan teknik ini sebenarnya gampang. Ini disampaikan kepada seluruh karyawan bahwa harus ada rotasi, misalkan ya. Maka si karyawan A dipanggil, kamu mau nggak saya rotasi pindah gitu ya? Saya pindahkan ya ke Papua. Aduh kalau ke Papua berat bos. Ya nggak mau nggak mau karena harus ada rotasi. Ya tapi ke Papua berat. Ya udah kalau ke Papua berat, gimana kalau kamu pindahnya ke Bandung aja lah. Kalau ke Bandung masih bisa, saya masih bisa pulang pergi ke sebulan sekali ke Majalengka. Ya udah ke Bandung ya. Padahal dari awal emang mau nyuruh ke Bandung. Tetapi kalau langsung nyuruh ke Bandung orang kayak nggak mau gitu ya. Tapi buatlah yang besar dulu, yang nggak mungkin, yang membuat tidak masuk akal bagi si orang yang dipersuasi tersebut. Kemudian yang ketiga nih, lowball technique. Lowball technique ini adalah ya teknik persuasi apabila gitu ya kita ingin merubah ya persetujuan, artinya tuh dalam konteks jual beli. Contohnya gini ya, kita baca definisinya. Upayakan kesanggupan orang yang dipersuasi untuk setuju pada tawaran Anda yang di awal secara maksimal. Dapatkan komitmennya. Kalau sudah setuju, ubah tawaran tersebut dengan tawaran lain yang Anda inginkan. Orang yang Anda persuasi mungkin akan mengeluh, tetapi bila teknik ini dilakukan dengan benar, biasanya mereka menyetujui perubahan. Jadi teknik ini digunakan kalau misalkan kamu ingin menaikkan nilai pada suatu barang, ya itu dilakukan dengan meminta komitmen dulu, persetujuan dulu, atau ada istilah oke gitu ya, istilah ya baik deh kalau segitu deal gitu ya. Ini hanya berlaku pada orang-orang yang memang punya ketertarikan yang tinggi terhadap barang yang kita tawarkan. Contoh, kita menjual sebuah tas atau di toko-toko tas gitu ya. Pernah ada atau kerap kali mungkin ada kejadian seperti ada seorang calon pembeli yang sangat gembira, wah ini tas yang saya cari ya. Ketika memperlihatkan ekspresi gembira, ini dia, saya mau beli ini deh gitu ya. Memperlihatkan minat dia terhadap barang tersebut, orang toko itu cenderung ini bisa naikin harganya karena dia benar-benar menginginkan barang tersebut. Nah ketika situasinya coba kita bayangkan,
si pembeli tersebut, calon pembeli tersebut tuh ketika datang ke toko nanya, wah ini barang yang saya inginkan berapa nih harganya, 500.000, kata penjual toko. Wah bener nih, saya udah nyari kemana-mana akhirnya ada di sini. Si penjual punya itikat untuk naikin penawaran gitu ya. Caranya tadi, ketika dia udah setuju, kan udah ada komitmen setuju 500.000, oke deh saya beli. Karena terbersit untuk menaikkan harga, dia bilang, bentar mbak, takut saya salah ya, saya tanyain dulu ke bos. Nah padahal ini taktik ya, dia pura-pura ke belakang ya, atau pura-pura mengecek kembali harganya di komputer gitu ya. Mbak mohon maaf, ternyata saya salah ya, saya setelah mengecek harganya, ini harganya tuh 550.000. Nah dia bisa untung nambah tuh 50.000. Aduh salah ya, padahal kira 500. Enggak mbak, dari sananya memang 550. Tadi juga saya udah nanyain gitu ke atasan saya, kalau segini belum dapat mbak. Oh ya udah deh, gak apa-apa. Nah jadi lumayan tuh, jadi dapat untung. Makanya ini berlaku kepada orang-orang yang memang ya menginginkan barang yang kita jual dan tujuannya untuk menaikkan harga tawar tadi ya, penawaran yang tinggi, lebih tinggi dari harga awal. Contoh kalau di sini mobil bekas ya, ada orang yang mau beli mobil bekas yang terjangkau, kemudian setelah setuju ada deal ya segitu, oke gitu ya. Kemudian penjual meminta maaf atas kesalahan memasang harga, maaf ya kepada calon pembeli itu bahwa harga tersebut salah, seharusnya 25 juta kan mobil bekas ya, tadinya 23 juta misalkan. Nah calon pembeli akan kesal, walaupun kesal tapi tetap membelinya karena dia udah setuju mau beli. Dan dibalik itu, kesetujuan itu secara psikologis, orang kalau udah pengen sesuatu gak bisa untuk nolak atau gak jadi gitu, harus jadi gitu. Makanya ini pada kondisi tertentu. Nah ini yang keempat, that's not all technique. Kalau that's not all technique ini ya belum semuanya ya bahasa Indonesianya itu, atau bukan hanya itu. Nah teknik ini melibatkan pemberian tawaran awal yang menarik lalu diikuti dengan penambahan nilai. Nah kalau ini mah ada nilai tambah yang menggiurkan, semakin menggiurkan. Nah tujuannya untuk mengesankan bahwa apa yang ditawarkan tuh belum semuanya ya bukan hanya itu, sehingga mendesak orang untuk bertindak sebelum kesempatan ini hilang. Nah ini mah agar orang-orang cepet-cepet beli, atau orang-orang yang dipersuasi itu cepat-cepat membeli produk kita gitu ya. Anda bisa mendapatkan produk ini dengan harga diskon 20%. Contohnya ya, ini penjual pada tahap awal. Ketika nawarin itu, orang tuh biasa aja responnya. Oh 20%, oke. Tetapi kalau misalkan ditambah lagi teknik that's not all teknik, atau teknik belum semuanya, atau teknik bukan hanya itu, tunggu dulu, bukan hanya itu, atau ada lebihnya lagi loh penawaran kali ini. Jika Anda melakukan pembelian sekarang juga, kamu akan mendapatkan ya, atau kami juga akan memberikan tambahan aksesoris eksklusif secara gratis ya. Jadi Anda dapat diskon 20% plus aksesoris eksklusif hanya dalam satu pembelian. Ini biasanya dilakukan oleh acara-acara penjualan TV yang shopping, kayak home legal shopping, kayak apa yang suka acara beberapa dalam satu segmen 30 menit itu acara yang sedang menjual alat olahraga, dan dia live di TV, ayo beli sekarang juga alat olahraga ini, hanya sisa 50 pieces aja untuk hari ini, bagi yang beli untuk khusus hari ini harganya ada potongan, tapi untuk membeli hari ini aja. Nah, orang-orang itu agar bisa cepat-cepat beli, ini adalah teknik persuasif. That's not all teknik gitu ya. Nah, kemudian ini adalah yang ke berapa? Kita lihat yang kelima, disrupt dan reframe teknik. Nah, disrupt itu kan merusak atau mengganggu, kemudian reframe itu memframing ulang atau membingkai ulang. Jadi kita rusak dulu pikiran orang dan kemudian kita bangun lagi dengan konsep yang lain.
Nah, teknik persuasif disrupt dan reframe ini strategi persuasi yang melibatkan mengganggu pola pikir, menghancurkan, mengacaukan ya pikiran atau harapan seorang dengan menyajikan informasi yang tidak terduga, yang bikin kaget gitu, yang kontradiktif, dan kemudian ubah menjadi sudut pandang yang lebih positif atau dari perspektif lain yang mudah diterima. Teknik ini bertujuan untuk merangsang perhatian dan mempengaruhi pikiran orang dengan cara yang inovatif. Maksudnya yang lebih sederhana, yang lebih baru, yang lebih gitu ya, ternyata gak seburuk itu gitu ya. Contoh, seorang penjual asuransi ingin menyajikan Seorang penjual asuransi ingin meyakinkan calon klien tentang pentingnya memiliki perlindungan asuransi jiwa. Ini bisa dengan contoh gini, kayak, Ibu, gak ada yang tahu kan tentang umur seseorang, kapan seorang sakit dan sebagainya. Oke, sepakat tentang hal itu. Maka saya ingin ngasih tahu pentingnya asuransi gitu ya. Asuransi untuk kesehatan. Harganya Ibu murah gitu ya. Cukup 350.000 per bulan preminya. Wah, mahal banget. Iya, karena ini kami asuransi prudensial contohnya. Ya kan BPJS aja misalkan berapa tadi tuh BPJS tuh biasanya tuh lebih murah ya dari 350.000 itu. Tapi karena kita ingin menawarkannya asuransi ini ya prudensial, ya mau nggak mau yang 350.000 itu ditawarin. Kan ketika 350 itu terlihat lebih mahal daripada asuransi yang lainnya BPJS gitu ya, kita setelah kayak gitu harus dibingkai lagi kata-katanya. Ibu mau nggak saya kasih perlindungan kesehatan di mana ibu bisa dapat perlindungan kesehatan dan asuransi yang amit-amit apabila meninggal dunia ada uang santunan sekitar sekian puluh juta dengan hanya gitu ya 1.500 per hari. Berapa berarti kalau 350.000 dibagi anggaplah 300 ya, biar nggak pusing ngebaginya. 300 dibagi 30 ada 10.000. Nah, cuman 10.000 per hari. Wah, murah ya 10.000. Jadi intinya kalau 10.000 per hari itu terdengar lebih murah ya daripada 300.000 per bulan. Jadi dirubah, dihancurkan, disusun ulang jadi 10.000 per hari. Yang tadinya 300.000 per bulan jadi 10.000 per hari. Bisa gak Ibu gitu. Ini juga berlaku ya pada banyak hal gitu ya. Orang-orang kadang mikir kalau misalkan cicilan untuk koperasi atau kosipa bank keliling gitu ya, berapa kalau pinjam sekian, misalkan pinjam 3 juta gitu ya. Nah, bayarnya itu kalau dibilang per bulan, ya sebulannya harus ngembaliin misalkan ya 500 atau kemahalan ya 300 sebulan. Sekali 10 kali, aduh gede banget gitu ya, kali 12 kali dari setahun gitu ya. Maka untuk melakukan teknik perusahaan ini, yaitu jangan bilang 300.000 per bulan lagi kalau orang itu udah ngerasa gede banget. Jadi oke, kalau gitu gimana kalau 10.000 per hari itu 10 per hari bisa lah gitu ya gitu. Jadi dia merasa cicilan itu sangat murah gitu. Ini juga berlaku dengan barang-barang kredit ya. Kenapa kalau kita kredit itu lebih murah gitu ya? Karena kita di breakdown konsepnya, jadi sekian per bulan padahal harganya sama aja di breakdown. Seperti itu, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi kita harus merubah itu menjadi lebih kreatif. Sudut pandangnya itu biar tidak terlihat mengerikan gitu ya.
tidak terlihat berat informasinya gitu. Ya, teknik selanjutnya adalah peer dan relief teknik. Nah, teknik persuasif peer dan relief ini secara sederhananya adalah teknik yang melibatkan rasa takut kemudian rasa lega. Jadi kasih dulu rasa takut, nah kemudian ikuti dengan kelegaan atau ketenangan dengan menawarkan solusi. Tujuan utamanya adalah memanipulasi emosi agar memperkuat penerimaan pesan yang diinginkan. Nah, contohnya, kamu tahu nggak betapa banyaknya pestisida dan bahan kimia dari bahan makanan yang kita konsumsi setiap harinya, gitu. Dan itu bisa meningkatkan resiko kesehatan jangka panjang seperti masalah pencernaan dan alergi. Namun tenang saja, jangan khawatir dengan memilih produk-produk makanan berbahan organik dari toko kami, kamu bisa merasakan tenang dan yakin bahwa makanan yang konsumsi itu bebas dari pestisida dan bahan kimia berbahaya lainnya. Sehingga kamu nggak peduli lagi atau kamu nggak usah lagi apa namanya tuh khawatir tentang kesehatan kamu gitu. Atau contoh lainnya, kamu tahu nggak para pecinta brownies, wahai pecinta brownies, bahwa brownies yang dimakan tiap hari oleh kalian itu berbahaya untuk kesehatan karena bisa menimbulkan obesitas karena kandungan gula yang tinggi dan juga tepung terigu sebagai bahan utamanya yang tinggi akan gula. Tetapi jangan khawatir bagi para pecinta brownies karena Anda bisa menikmati brownies tanpa khawatir menjadi gemuk dengan menikmati brownies organik yang kami jual. Karena brownies yang kami jual itu bahan bakunya adalah dari tepung singkong gitu. Dari tepung singkong. Singkong. Ya, seperti itu. Ditekankan. Jadi orang awal khawatir jadi gak khawatir. Begitu ya, kurang lebih. Kemudian yang kedua adalah selling the top of the line technique. Nah, teknik persuasi ini itu tujuannya adalah melibatkan penekanan pada produk layanan yang paling unggul dulu, ya, yang paling eksklusif dulu, yang berkualitas dulu. Nah, kemudian tawarkan produk yang layanannya lebih rendah, dalam artian secara harganya lebih rendah dan akan menjadi lebih menarik. Secara sederhana saya simulasikan gini. Kita punya barang best seller harganya tuh mudah dijangkau gitu. Dan kita ingin ngejual produk tersebut. Maka caranya adalah tekankan dulu produk yang paling unggul. Contoh, penjual elektronik ingin meyakinkan pelanggan untuk membeli televisinya. Televisi yang best seller tadi yang harganya terjangkau ya. Selamat datang di toko kami, di Toko Jaya Abadi. Kami menjual di sini, ya dipajang di paling depan, itu TV eksklusif yang kita miliki. Berkualitas tinggi, yang Full HD, touchscreen, dan juga warnanya tajam. Ibu bisa membeli TV eksklusif kami ini dengan harga yang murah, yaitu 5 juta saja. Wah, 5 juta lumayan gitu ya. Dia agak ngahuleng si ibunya, agak-agak diam berpikir, sedang memikir-mikir worth it nggak ya 5 juta dengan apa namanya tuh fitur yang diberikan gitu. Ibu, tetapi selain produk eksklusif yang kami miliki ini, kami juga punya produk best seller, yaitu dengan fitur-fitur yang tidak kalah canggihnya, yang sama dengan yang dimiliki oleh TV Samsung tadi, yaitu touchscreen, Full HD, dan warna yang tajam juga, tetapi harganya lebih murah, yaitu hanya 2 juta rupiah saja dari merek Xiaomi. Waduh, si ibunya merasa bahwa harga yang lebih murah tadi itu pilihan yang terbaik sebagai referensi yang bisa dipilih. Seperti itu ya. Jadi kita tuh pakai teknik versus ini tuh mau jual barang yang murah, yang terjangkau, agar lebih menjadi dipertimbangkan menjadi pilihan terbaik itu harus tawarkan dulu yang produk eksklusif dengan harga yang mahal seperti itu. Dan ini yang terakhir, dump and chase technique. Teknik ini adalah teknik ya untuk mengejar. Dump itu kan, sorry, chase itu kan mengejar, kejar.
Kita harus mengejar kenapa orang nggak setuju sama kita, kenapa orang menolak gitu ya, tawaran kita gitu. Nah, kita kejar, intinya tuh ngotot dan mengejar menanyakan kenapa, mengapa. Setelah tahu jawabannya, kasih solusi, dibuat negosiasi di sini kata kuncinya itu adalah ngotot, negosiasi. Contoh yang pertama, ketika seorang pelanggan mengatakan dia nggak jadi beli gitu ya. Kenapa? Karena oh kami tuh sebenarnya pengen yang organik misalkan bahannya. Tenang di kami juga ada, yaitu dengan merek yang ini gitu ya. Kalau pengen anu, harus selalu bilang di kami juga ada, kami tawarkan solusinya begini-begini gitu. Dan contoh yang kedua adalah ketika seorang ingin pergi keluar dengan teman-temannya, ibunya mengatakan tidak. Dia bertanya, nah kenapa nggak boleh? Alasannya tuh misalkan khawatir. Nah, maka setelah tahu jawabannya khawatir, maka kasih solusi yang membuat tidak khawatir. Tenang, nggak usah khawatir, karena aku berangkatnya bareng-bareng sama teman-teman lainnya, misalkan. Banyak hal ada 5 orang, telepon aja coba si Dito, Rio, dan sebagainya. Nah, setelah itu kan alasannya keduanya bisa muncul. Ya nanti pulangnya malam. Gak usah khawatir. Nanti kita akan nginep kok di rumahnya Tio. Tanya aja ibu ke Tio. Oh ternyata nginep. Ya akhirnya akan menyerah juga dan memperbolehkan. Begitu ya caranya. Tuh ngotot dengan menanyakan alasannya. Kemudian kasih solusi dari alasan yang didapatkan oleh calon yang dipersuasi tersebut. Sehingga kita bisa tetap berhasil mempersuasinya. Mungkin demikian teknik-teknik persuasi. 8 teknik persuasi semoga bisa dipahami ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.